apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi.
Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasih Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang apa memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita.
Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum.
Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan.
Udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu Bu. Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja.
Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum
telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu Bu. Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan. Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya, ya, nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu Bu.
yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajudeh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajudeh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajudeh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajudeh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajudeh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini.
Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab
besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajideh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara.
Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan untuk keseluruhannya, terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu. Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan. Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasihumas Polres Metro Jaksel, AKP Nurmadewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi.
Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu? Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajudeh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajudeh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang.
Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan untuk keseluruhannya, terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang apa, memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan.
Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM juga dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin Bu, Itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Ya. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum.
Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin Bu? Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan.
Udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja.
Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasih-Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum
telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu Bu. Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan. Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya, ya, nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu Bu.
yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini.
Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab
besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin Bu. Itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu Bu. Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajideh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara.
Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, juga dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu. Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan. Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasihumas Polres Metro Jaksel, AKP Nurmadewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi
Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin Bu? Itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadil. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajudeh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajudeh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang.
Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan untuk keseluruhannya, terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu? Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang apa, memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Ya. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan.
Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM juga dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin Bu, itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis.
Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasih Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin Bu, Itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum.
Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasih Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu? Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan.
Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin Bu, itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja.
Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadel Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadel Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadel Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadel Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadel dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum
telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu? Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu? Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu?
yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajideh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasih-Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi.
Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter. Ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara. Untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab
besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang virgin, Bu. Itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajudeh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajudeh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajudeh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajudeh merasakan penjara.
Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasihumas Polres Metro Jaksel, AKP Nurmadewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi.
Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tadi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadil. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajudeh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajudeh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang.
Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasih Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan.
Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri.
Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara.
Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tetap virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan
putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah di
dilakukan kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang apa memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang apa memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya.
Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan, Wi belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasih Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi.
Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Jakarta Selatan dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM. Sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan.
untuk keseluruhannya, terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Ya. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajideh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu, baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli, agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasih-Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli.
Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter. Ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Ya. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara. Untuk
atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab, besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajudeh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajudeh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajudeh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajudeh merasakan penjara.
Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasih Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan untuk keseluruhannya, terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Polres Metro Jaksel, AKP Nurmadewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi.
Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadil. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajudeh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajudeh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang.
Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan.
Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara. Untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab, besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari.
Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang apa memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tadi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum.
Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasubmas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan?
Udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja.
Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum
telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya, ya, nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu?
yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajideh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini.
Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Bapak Virgi, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab
besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajideh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara.
Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan untuk keseluruhannya, terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter. Ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang apa, memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Ya. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasihumas Polres Metro Jaksel, AKP Nurmadewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi.
Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM juga dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Bapak Virgi, Bu. Itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajudeh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajudeh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang.
Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan.
Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik BPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tadi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri.
Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Ya. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara.
Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik BPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja.
Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum
telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya, ya, nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu?
yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajideh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi.
Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter. Ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab
besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajudeh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajudeh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajudeh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajudeh merasakan penjara.
Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan untuk keseluruhannya, terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter. Ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang apa, memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasihumas Polres Metro Jaksel, AKP Nurmadewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi.
Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajudeh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajudeh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang.
Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan.
Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tadi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum.
Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasubmas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Bapak Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter. Ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan?
Udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik BPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja.
Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum
telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang apa, memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya, ya, nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang apa, memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu?
yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini.
Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab
besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajudeh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajudeh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajudeh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajudeh merasakan penjara.
Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan untuk keseluruhannya, terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasihumas Polres Metro Jaksel, AKP Nurmadewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi.
Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Bapak Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajudeh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajudeh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang.
Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan.
Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik BPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tadi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum.
Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasubmas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Ya. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan?
Udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja.
Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum
telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya, ya, nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu?
yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajideh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini.
Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab
besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Ya. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajudeh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajudeh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajudeh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajudeh merasakan penjara.
Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter. Ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang apa memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasihumas Polres Metro Jaksel, AKP Nurmadewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi.
Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajudeh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajudeh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang.
Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan.
Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tadi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri.
Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasubmas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter. Ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara.
Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Meizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini, visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang apa memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadel Bajideh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan
putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah di
lakukan kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang apa, memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter, ya. Kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya, itu yang apa, memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor, dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya.
Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajideh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara. Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasihumas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saksi yang diperiksa merupakan penggemar anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Selain itu ada pula teman Loli yang ikut diperiksa hari ini. Fans Loli itu datang secara sukarela sebagai saksi. Alasan penyidik melibatkan fans Loli karena saksi tersebut tinggal di apartemen yang sama dengan anak sulung Nikita Mirzani tersebut, sehingga keterangan yang diberikan diharapkan bisa membuka titik terang kasus. Namun polisi belum bisa menjabarkan rincian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi.
Keterangan mereka masih disimpan penyidik untuk kebutuhan penelusuran perkara. Hingga Kamis hari ini, ada total 11 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Setelah memeriksa para saksi, pihak penyidik juga bakal memanggil saksi terlapor. Dalam hal ini adalah Fadil Bajideh yang merupakan kekasih Loli. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadil dalam waktu dekat. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan, ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan untuk keseluruhannya, terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM, sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang virgin, Bu. Itu yang tahu dokter. Ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa, ya itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Tapi hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM, ya, jadi yang di visum jelas kasus yang dilaporkan. Itu. Bu, pemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, udah dijadwalkan. Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali dalam Viral News bersama saya, Saradita. Hasil visum sementara anak Nikita Mirzani, Loli, telah keluar pada Selasa hari ini. Hasil visum tersebut sudah dikantongi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan penyidik PPA. Namun hasil visum Loli secara menyeluruh baru akan didapatkan pihak kepolisian besok hari Rabu. Sementara itu Nikita Mirzani juga menyebut setelah polisi menerima hasil visum Loli dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil terlapor Fadil Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadil hadir diperiksa, Nikita ingin bertemu dengan kekasih Loli tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mizani alias Loli menjalani visum di RSCM pada Kamis 19 September lalu. Loli menjalani visum usai dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita kepada Fadil Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Jadi untuk penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah berkoordinasi dengan RSCM. Kemudian hasil visum hari ini visumnya untuk sementara, untuk atau untuk keseluruhannya, terutama juga hasil lab. Dan besok baru dilaporkan. Jadi hasilnya semuanya atau seluruhnya ya nanti diberikan oleh RSCM ke penyidik Polres Jakarta Selatan besok.
Hari ini visum yang diberikan adalah untuk sementara Jakarta Selatan ya. Jadi memang di situ kemarin visum telah dilakukan. Untuk keseluruhannya terutama ada lab. Jadi kita kemarin juga memeriksa LM sudah dilakukan, kemudian juga hasil dicek oleh dokter di RSCM. Tentang Virgin, Bu. Itu yang tahu dokter ya, kemudian apa ahli yang tahu. Kalau kita hanya bertugas memeriksa ya, itu yang memberikan surat visum, kemudian hasil visum itu. Dari hasil visum sementara yang sudah ada, mungkin apakah sudah menguatkan dari pelapor dari apa yang dilaporkan oleh pelapor? Itu sementara ini sudah dikumpulkan oleh penyidik. Jadi mengarah ke dugaan-dugaan itu, Bu? Yang dilaporkan oleh NM ya. Nikita Mirzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli, Fadil Bajudeh, pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun mengenai Fadil Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadil dengan putri sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Mirzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Nikita Mirzani menitipkan anaknya, Loli, ke tempat aman milik negara untuk menenangkan diri. Dia menitipkan Loli ke tempat aman tersebut untuk bisa memulihkan psikis yang diduga akibat menerima pengaruh buruk sebelum dijemput paksa pada Kamis lalu. Ibu tiga anak itu menyatakan kondisi emosi Loli masih belum terkendali sehingga agak sulit untuk diajak berbicara secara tenang. Loli masih butuh ditenangkan dan didampingi beberapa psikolog sekaligus pemulihan psikis. Nikita menyebut ada pihak dari unit PPPA dan Komnas Anak untuk memantau kondisi anaknya tersebut. Niki berusaha membangun komunikasi baik dengan pihak tempat aman yang telah ditumpangi oleh Loli agar ia mengetahui bagaimana kondisi sang anak dari hari ke hari. Loli pun tidak diperbolehkan untuk memakai handphone, bahkan untuk menonton televisi. Setelah menitipkan Loli, Nikita Mirzani mengakui belum bertemu lagi dengan anaknya tersebut. Dia pun tidak masalah karena merasa anaknya butuh ketenangan demi pemulihan psikisnya yang sempat terguncang. Nikita juga mengungkapkan amarahnya seusai mendengar kesaksian dari salah satu saksi kunci dalam kasus yang ia laporkan terhadap Fadil Bajideh. Setelah mendengar kesaksian yang ia tak bisa merinci secara jelas, Nikita semakin mantap untuk memastikan Fadil Bajideh merasakan penjara.
Pemirsa, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi dengan terlapor Fadil Bajideh pada Kamis 24 September. Kasih Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, saksi yang diperiksa merupakan penggemar